Ya ada apa LBP? Saya dapat lagi info rumor. Tolong Pak LBP diklarifikasi. Kalau salah saya nggak tahu. Terlapor lagi kayak Haris Asar. Tolong klarifikasi bener nggak? Katanya paman Anda lagi G30S lari ke Australia karena dia terlibat. Rumor. Tolong diklarifikasi. Tolong diklarifikasi. Saya nanya ini. Bukan nuduh. Rumorsnya rame. Tolong dijawab. Kenapa umat Islam? Sederhana. Musuh utama PKI pengalaman 65 dari zaman dulu, dari 48 Madiun. Itu umat Islam. Kedua TNI. Yang numpas Madiun siapa? TNI. Umat Islam sama TNI. 48. 48 umat Islam. Iya. Yang 65 yang numpas siapa? TNI itu. TNI sama di daerah siapa? Umat Islam. Islam. Itu mesti digasak. Jadi ya wajar. Jadi kalau orang namanya vendetta, balas dendam ya sangat ya wajar aja. Walaupun nggak benar. Tolong difahami lah, jangan remeh. Saya dapat masukan, Bang. Generasi muda nih, terutama udah nggak peduli PKI komunis udah nggak ada, Bang. Lo ngomong apa dasar lo? Generasi muda yang generasi muda di kota-kota. Lo ngarang seenaknya. Lo tanya ke daerah tuh. Tanya ke daerah. Pernah jalan nggak? Diam dia. Nah ini orang-orang seperti ini yang PKI gaya baru itu dia tidak perlu tampil. Coba yang tampil-tampil. Mantempin nggak? Aku bangga aja. Ngomong nggak? Enggak. Yang dulu ex-PRD. Jelas. Yang ditangkap-tangkepin. Tampil ke depan nggak? Enggak. Tapi dia lewat tangan-tangan pejabat yang bukan PKI, bahkan ulama-ulama dipakai. Yang namanya kiai nggak jelas itu. Dipakai. Misalkan Abu Janda, siapa dia? Janda-jandanya siapa kan gitu. Nah udah itu cuan semua itu duit. Nah kalau saya sih gampang, kalau mau mari kita ngomong kayak gitu. Jadi mereka bikin kacau aja. Kenapa 65 mirip cuman bungkusnya berbeda, masyarakat susah dibikin kacau, dibikin marah, unrest. Social unrest, ribut ini di sana dia bermain, nanti orang digerakin lagi. Nah ini kalau dugaan saya nih. Udah unrest sosial, sosialnya udah mulai bergejolak, diarahin ini karena salahnya Islam dibagi-bagi lagi, radikul, kadrun itu istilahnya nyoto tahun 56, jadi orang yang mau kadrun itu udah terpapar. Jadi kepanjangan tangan PKI, kepanjangan bacotnya si nyoto ini, dia sadar nggak ngomongin kadrun, termasuk yang konon guru besar Rektor Institut Teknologi Kalimantan. Gue bilang suruh ketemu gue deh. Gampang. Pasang profesor lu 3 biji lagi, gue kerjain lu aja. Pasang. Gue cuma tanya, lu ngerti gak Pancasila? Mari kita diskusi secara ilmiah. Pakai disiplin ilmu ini. Bidang lu bukan itu. Jadi jangan lu pikir lu profesor, lu pintar segala-gala. Bullshit. Jadi udahlah ya, itu contoh bagaimana dia dipapari dan digunakan cangkemnya, bacotnya, mulutnya untuk kepentingan PKI. Dijadikan alat. Nah, menarik nih. Saya baca dia modal sumber kan medsos beramai. Jaksa Agung ngamuk-ngamuk dan negur anak buahnya dengan marah. Saya melarang dan tidak mau lagi terdakwa yang nggak benar korupsi itu pakai jilbab didandanin. Kan saya orang udah bilang, kok kalau yang terdakwa di polisi pada pakai jilbab, Jaksa Agung udah ngamuk. Dia nangkep terus ini. Pinangki didandani. Oh iya, Jaksa Pinangki tuh? Iya itu kan sebelum Jaksa Agung ngamuk, kan dia jilbab juga. Iya. Udahlah. Tapi saya ingin menjelaskan aja. Tujuan utamanya simpel, menutupi sumber-sumber kacau balau ini PKI baru dengan memunculkan simptoma-simptoma yang lain, dan ini dibilang nggak ada, itu nyinyir, itu ini segala macam. Mari kita ketemu. Ini risetnya masih ada gue paparannya, dan gue masih nangkep beberapa hal paparan risetnya kayak gitu. Ya ada apa LBP? Saya dapat lagi info rumor. Tolong Pak LBP diklarifikasi. Kalau salah saya nggak tahu. Terlapor lagi kayak Haris Asar. Tolong klarifikasi bener nggak? Katanya paman Anda lagi G30S lari ke Australia karena dia terlibat. Rumor. Tolong diklarifikasi. Tolong diklarifikasi. Saya nanya ini. Bukan nuduh. Rumorsnya rame. Tolong dijawab. Jangan didiemin aja dong. Gitu kan. Jadi investasi kan salah satu manfaatnya adalah membuka lapangan kerja. Masa supir
Oke, investasi sana, uang sana, tenaga ahli boleh. Hukumnya bukan supir ini kasar, tentara pada masuk. Jadi ini kan udah rame di medsos. Datang pesesat, dibantah dong. Gitu kan. Kembali saya ulangin. Saya ketemu jenderal perang, udah pensiun. Dia bekas komandannya, Pak SBY, Prabowo segala macam waktu di tim-tim. Dia cerita, awal 2017 saya ulangin. Waktu saya datang dengan pejabat dekan saya ke rumahnya dan satu teman lupa gue. Ngobrol-ngobrol dia bilang, mata tentara saya, ini ngomong orang lapangan nih, bukan orang belakang meja. Bukan jenderal baliho, bukan. Mata tentara saya mengatakan, 60% TK yang masuk itu tentara Cina. Dan saya menduga jumlahnya akan mengalir itu sampai melebihi jumlah batalion TNI yang ada. Wah loh, kaget dong gua. Saya ngomong lagi, Purnawirawan udah banyak ngomong. IKN itu kan rentan dari sisi keamanan sebagai ibu kota. Baru Purnawirawan, sekarang Purnawirawan pun baru ngeh gitu. Banyak sudah mulai mengatakan, betul Pak ini PKI gaya baru. Awal-awal kan saya diketawain, ini saya bilang dari riset, ngomong dong, jangan ngomong di medsos, kita ketemu, ngomong, kita argumentasi, ngomongnya di medsos lah, konspirasi apa? Teori konspirasi. Teori apa? Udahlah, pakai nyinyir apa, bacot lu aja Bikin bikin konten juga dong. Iya, kita harus diskusi by data. Jadi udahlah ya, itu memang PKI, yang ngomong PKI bukan. Orang yang dipapari, dikasih duit, udah salah macem. Nggak mungkin lah komunisnya ngomong langsung front, nggak mungkin. Nah sekarang ramai di medsos. BUMN nanti strategi akan diambil alih menjadi milik Cina. Utang katanya, kita lihat aja nanti. Adalah menteri ikut berbisnis. PCR, LBP ngomong pula, kita nggak ngambil untung. Mek, gua orang bisnis, udah pensiun aja. Mana ada lu bikin PT lo nggak ngambil untung? Silakan periksa. Udahlah. Berhentilah ngomong seperti lo ngomong sama anak kecil, gitu ya. Sama orang bisnis kita ketawa, ngapain lo bikin? Bisnis pasti ambil untung gitu ya. Kenapa lo nggak serahin, kalau nggak untung kenapa lo nggak serahin ke BUMN tuh, Kimia Farma atau apapun? Iya, nyatanya kan bank plat merah itu kan ada saham milik Cinere itu kan? Oh ya udahlah. Sekarang PCR dari 2 juta. Dari 2 juta, sekarang 275.000. Untung berapa, cuan berapa? Jadi yang nentukan masih PPKM enggak? Terserah, masih ada cuannya enggak? Ya udahlah. Iya perpanjang karena masih ada cuan kan. Iya, udah gampang lah gitu ya. Alat PCR antigen. Jadi saya bilang, saya tembak LBP langsung lah. Anda jangan melecehkan intelektualitas kita inilah. Kami berusaha menyadarkan publik yang Anda bohongin. Itu aja. Nggak senang, mari kita ngomong. Anda kan dulu mau ketemu saya, katanya manggil. Waktu lagi kita mau gulingin Ahok. Waktu kita bilang oke, ketemu, tapi setelah Ahok selesai, nggak jawab tuh. Gampang lah, udahlah ya. Jadi saya suka ngomong, udah suka-suka kaulah ya. Jangan melecehkan intelektualitas kita, gitu aja. Jadi kembali saya cuma ingatkan, hati-hati pejabat, termasuk jenderal yang perang, jenderal Rusian, baliho segala macam, TNI diperlemah. Apalagi yang targetnya Islam, gampang. Islam aja radikal, udah kadrun macam-macam. Terus ISIS. Waduh. ISIS kan yang bikin Amerika sama Israel. Orang Islam yang bego-bego ditarik, dibodohin. Tujuan apa? Untuk ngancurin Syria. Kenapa Syria? Karena Syria juga salah satu antri Israel yang lawannya keras. Jelas-jelas ya, Hillary Clinton kan sudah ngomong kan. ISIS dia ngaku, ada videonya kan. Tapi pihak buzzer atau apa tetap mengatakan ya ISIS itu ya bagian dari radikal. Lo belajar Islam, di Islam ada nggak Islam radikal? Nggak ada, itu istilahnya George Bush. Lo jangan pakai. Islam tuh ada tuh muslim sampai kan ini ngarang. Berbicara berdasarkan karena dia dibayar. Jadi ya udah, kalau saya bilang ke teman-teman di WA grup itu jangan diributin lah. Kasihanilah mereka cari makan. Udahlah. Mereka cari makan. Kalau nggak gitu kan nggak dibayar sama kakak pembinanya. Betul. Rumor, tolong dikoreksi. Kakak pembinanya ini di bawah kendali dari KSP katanya. Saya nggak tahu benar apa enggak. Anggarannya dari mana? Bukan APBN. Mungkin dari cuan PCR. Mungkin cuannya nggak tahu saya. 9 naga. Saya orang yang jangan menyalahkan 9 naga. Gue juga bisnismen.
Kenapa sih nggak bisa punya lahan gini? Ya karena pejabatnya bisa dibayar. Bisa disuap. Bisa tujuan disuap, dia yang bisnis, disalahin yang pejabatnya. Pengusaha emang tujuannya Ya, mencari iya. untung. Mencari Walaupun nggak untung. benar. Yang disalahkan tuh bukan pengusahanya, tapi si Iya. birokrasinya ini kenapa mau disuap. Yang Nah. masalah adalah ketika pengusaha Ah. dan sekaligus pengusaha. Iya, Jadi, peng-peng. Konflik Padahal- of interest-nya tinggi. Padahal ada aturan kan, pejabat, apalagi pejabat tinggi ya, kan nggak boleh bikin usaha. Saya aja sebagai PNS nggak boleh bikin usaha. Saya izin dulu sama dekan ini, izin saya. Iya, ada SOP-nya. Ada iya, ini bikin perusahaan, nggak ambil untung. Aduh, gue liat muka lu anggap rule-nya. lu anggap orangnya mau goblok semua kayak orang yang lu bohongin apa? Lama-lama enak juga. Aku lah tinggal di asrama lah, tahulah kelakuan macam itulah. Sudahlah. Asrama PGT itu kau tanya lah, aku lama tinggal di sana Siapa lah. yang nggak kenal anak asrama? Udahlah gampang lah Iya, gitu iya, lah. iya, Jadi iya, iya. saya mencoba menyadarkan, memberikan pemahaman, pemasukan pada masyarakat. Tapi kalau sudah yang terkontaminasi, enggak akan ada gunanya. Betul. Ini mudah-mudahan yang masih belum jelas, jadi oh begitu ya. Coba Anda lihat gampang. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apakah dia pejabat atau bukan, kerja apa, kalau sudah ngantem Islam, sudah memperlemah TNI, sudah ngacak-ngacak bangsa ini, udah pasti dia orang bayaran yang dipakai untuk kepentingan komunis gaya baru kembali. Jadi apa yang dilakukan tadi saya bilang kudeta konstitusional. Nanti kan rame nih rencana undang-undang HIP ini kan belum ini masih coba lagi. Itu jadi kan TAP MPR selesai itu. Terus apa? Omnibus Law. Ya. Wah, ini segala macam. Wah, itu sama digerogotin dikit-dikit, gerogotin dikit-dikit. Nah, satu lagi. Kan di medsos juga. Dari partai terbesar, ngomong juga gambar. Kami butuh PKI. Ya silakan aja yang ngomongkan lu dipakai, dikendaliin. Lagi jam Bung Karno, ya Bung Karno tapi satu. Bung Karno dia leader, tidak gampang dikendaliin. Kalau yang sekarang, bukan dikendaliin lagi. Dealer. Oh ya udahlah, disuruh apa juga. Kan kalau ngomong, lo kok nanya saya? Yang menarik ya. Iya, gimana, Bos? Pelecehan intelektual. Ini memang sedang terjadi pelecehan intelektual, terutama intelektual yang dari latar belakang akademisi. Itu kan sangat berbahaya. Gini ya, akademisi itu dengan gelar apapun adalah hasil kerja dari intellectual intelligence, kecerdasan intelektual, Iya. IQ. Kalau bicara pelecehan itu bukan urusan IQ, transaksional atau tidak, itu bukan urusan IQ. SQ. Itu urusannya kecerdasan spiritual. Kecerdasan rasa, ukurannya nilai-nilai. Sehingga kalau dia basisnya kecerdasan intelektual, maka nilainya nilai transaksional. Gua dapat apa, gua untung apa. Value-nya di situ dia dapat apa? Iya. Nah, untungnya apa? Dua macam untung. Satu berupa materi. Kalau gue dapat apa? Materi, duit, jabatan, atau pencitraan. Masuk ke sumur, masuk ke ini pencitraan, dapat tepokan. Syuting kamera on, wah pencitraan. Lagi jalan gitu ya. Itu jujur nggak? Enggak jujur.